Alkisah pelemahan KPK. Pelemahan KPK bukanlah isapan jempol semata. Operasi ini sukses tatkala pada 6 September 2019, DPR RI sepakat menghidupkan kembali revisi Undang-Undang KPK yang syarat akan kontroversi dan kepentingan penguasa. Bahkan, gak sampai 5 menit, seluruh anggota langsung setuju, tanpa ada penolakan, keberatan, atau perdebatan antara partai politik. Dan hanya dalam 12 hari, revisi Undang-Undang KPK resmi disahkan menjadi undang-undang. Perlawanan atas pelemahan KPK seakan tak berdaya. Kritik dan masukan dari masyarakat pun dianggap angin lalu. Aksi reformasi di korupsi yang diikuti puluhan ribu mahasiswa dan merenggut 2 nyawa mahasiswa di Kendari, Larandi dan Muhammad Yusuf Kardawi, bahkan tetap membuat pemerintah tak bergeming. Sejak itu, beberapa operasi KPK berjalan anti klimaks, seperti pengusutan kasus Harun Masiku. Ada pula skandal suap yang mencoreng citra Kejaksaan Agung dan Polri, seperti dalam kasus Red Notice Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan 2 jenderal polisi di Mabes Polri, Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo. Selain kerusakan pada ekosistem hukum, terpilihnya Firly Bahuri menjadi ketua KPK baru turut menggerogoti integritas KPK dari dalam. Tak lama setelah menjabat, Firly Bahuri tersangkut pelanggaran etik karena pelesiran mewah menggunakan helikopter milik swasta. Firly Bahuri juga saat ini tengah menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jauh sebelum itu, sosok Firly Bahuri memang penuh kontroversi ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. KPK dan riwayatnya kini. 4 tahun setelah aksi reformasi di korupsi, kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyentuh titik nadir. Tingkat kepercayaan masyarakat terjun bebas. Konsistensi dan kualitas penindakan kasus korupsi menurun. Maraknya pelanggaran etik internal serta minimnya upaya penguatan dari cabang kekuasaan lain semakin menegaskan bahwa ekosistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diambang keruntuhan besar. Studi Anti-Corruption Agency atau ACA Assessment 2023 yang dirilis Transparency International Indonesia mengonfirmasi kekhawatiran itu. Dari 50 indikator yang digunakan, mayoritasnya mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan kinerja KPK sebelum revisi undang-undang. Persentase penurunan terbesar terjadi pada dimensi independensi, lalu dimensi penindakan, serta dimensi kerjasama antar lembaga. 3 dimensi lain, yaitu sumber daya manusia dan anggaran, akuntabilitas dan integritas, serta pencegahan juga kompak mengalami penurunan. Akhirnya, kita melihat kinerja KPK terus mengalami degradasi signifikan setelah undang-undangnya direvisi. KPK semakin sulit melakukan fungsi trigger mechanism ke lembaga penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan. KPK juga makin sulit mempromosikan nilai integritas kepada para penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat luas, karena nilai integritasnya sendiri telah ternoda sedemikian rupa. Oleh karenanya, tak ada cara lain. KPK harus menjadi lembaga independen dan dikeluarkan dari rumpun kekuasaan eksekutif. Tanpa independensi, KPK tidak mungkin berhasil memberantas korupsi secara efektif.